Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas PTIQ Jakarta. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Ulumul Quran dengan judul Turunnya Al-Quran. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang turunnya Al-Quran, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibacakan. Sedangkan menurut istilah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan yang membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar memberitahu kepada para malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini dimuliakan agar menjadi yang terbaik bagi manusia. Turunnya Al-Quran secara bertahap banyak mengejutkan orang dan menghadirkan keraguan sebelum rahasia hikmah ilahi dijelaskan. Rasulullah menerima risalah ini tidak sekali jadi. Namun wahyu Allah lah yang turun secara berangsur-angsur yang menguatkan hatinya sampai Allah menyempurnakan agama ini. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih turunnya Al-Quran itu? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran surah Al-Qadar ayat 1. Di atas sejalan ini, karena malam yang diberkahi pada bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Namun tampilan zahir ayat-ayat itu bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Dalam hal ini, ulama terbagi menjadi dua mazhab. Mazhab pertama menyatakan bahwa turunnya Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun. Saat Nabi tinggal di Mekah selama 13 tahun, setelah hijrah turun 10 tahun di Madinah hingga wafatnya. Pandangan ini didasarkan oleh pendapat Ibnu Abbas dan ulama lain. Adapun mazhab kedua ialah diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, menyatakan bahwa turunnya Al-Quran pada ayat tersebut dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Turunnya Al-Quran berlangsung secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya. Dengan demikianlah Al-Quran hanya turun satu macam saja. Karena itu diungkapkan dengan kata-kata tanzil
pada ayat-ayat tersebut, bukan inzal. Ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran itu secara bertahap dan berangsur-angsur. Ulama bahasa membedakan antara kata tanzil dan inzal. Tanzil berarti turun secara berangsur-angsur, sedangkan inzal menunjuk pada makna turun secara umum. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan Tuhan semesta alam. Al-Quran turun secara bertahap, memiliki beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama ialah menguatkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua adalah menentang orang-orang kafir yang mengingkarinya. Yang ketiga, mudah dihafal dan dipahami. Yang keempat, agar orang-orang mukmin mudah menerima Al-Quran dan mengamalkannya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap untuk menetapkan hukum. Itulah hikmah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, itu datang dari saya pribadi, dan jika ada kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.